everyone, my name is Francisca Florentina Uli Lumban Tobing. I'm from Technocrat University of Indonesia, and I'm from the Faculty of Economy and Business. And then I'm from the Management Study Program. Here, I will explain basic concept of microeconomic in Indonesia. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas. Fokus utamanya adalah bagaimana keputusan-keputusan ini mempengaruhi penawaran dan permintaan barang dan jasa, harga, serta alokasi sumber daya dari pasar. Konsep-konsep utama yang pertama yaitu kelangkaan. Definisinya yaitu kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya yang tersedia terbatas, sementara kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas. Implikasi: karena sumber daya terbatas, individu dan masyarakat harus membuat pilihan tentang bagaimana menggunakan sumber daya tersebut secara efisien. Yang kedua yaitu pilihan atau choice. Definisinya yaitu pilihan adalah keputusan yang dibuat oleh individu atau perusahaan tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Implikasi: setiap pilihan melibatkan pengorbanan atau biaya peluang. Biaya peluang. Biaya peluang adalah nilai dari alternatif terbaik yang tidak dipilih ketika membuat suatu keputusan. Implikasi: biaya peluang membantu individu dan perusahaan dalam mengevaluasi nilai sebenarnya dari suatu pilihan. Yang keempat yaitu permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhinya yaitu harga barang itu sendiri, pendapatan konsumen, harga barang lain atau substitusi dan komplementer, selera konsumen, dan ekspektasi masa depan. Hukum permintaan: semakin rendah harga suatu barang, maka semakin tinggi jumlah yang diminta. Dalam ceteris paribus, faktor lain dianggap tetap. Yang kelima yaitu penawaran atau supply. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu diproduksi dan ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhinya yaitu harga barang itu sendiri, biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, dan ekspektasi masa depan. Hukum penawarannya yaitu semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin tinggi juga jumlah yang ditawarkan. Dalam ceteris paribus. Yang keenam yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. Implikasinya, harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Yang ketujuh yaitu elastisitas. Elastisitas adalah ukuran responsivitas jumlah yang diminta atau ditawarkan terhadap perubahan harga atau faktor lainnya.
Ada pula jenis-jenis elastisitas. Elastisitas harga permintaan mengukur seberapa besar jumlah yang diminta berubah sebagai respon terhadap perubahan harga. Yang kedua, elastisitas harga penawaran mengukur seberapa besar jumlah yang ditawarkan berubah sebagai respon terhadap perubahan harga. Yang ketiga yaitu elastisitas pendapatan mengukur seberapa besar jumlah yang diminta berubah sebagai respon terhadap perubahan pendapatan. Dan yang terakhir adalah elastisitas silang, mengukur seberapa besar jumlah yang diminta suatu barang berubah sebagai respon terhadap perubahan harga barang lain. Ada pula struktur pasar. Struktur pasar adalah karakteristik organisasi pasar yang mempengaruhi perilaku perusahaan dan hasil pasar. Jenis struktur pasar yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna. Banyak penjual dan pembeli produk, homogen, informasi sempurna, dan tidak ada hambatan masuk atau keluar pasar. Pasar monopoli. Hanya ada satu penjual yang mengendalikan seluruh penawaran pasar. Lalu, pasar oligopoli. Hanya ada beberapa penjual yang mendominasi pasar. Dan yang terakhir yaitu pasar persaingan monopolistik. Banyak penjual dengan produk yang terdiferensiasi. Ada pula teori konsumen. Teori yang menjelaskan bagaimana konsumen membuat keputusan tentang pembelian barang dan jasa untuk memaksimalkan kepuasan mereka. Konsep utamanya yaitu utilitas, kurva indiferensi, garis anggaran, dan pilihan konsumen optimal. Lalu, teori produksi. Teori yang menjelaskan bagaimana perusahaan membuat keputusan tentang produksi barang dan jasa untuk memaksimalkan keuntungan. Konsep utamanya, fungsi produksi, biaya produksi atau tetap dan variabel, produk marginal, dan skala ekonomi. Penerapan ekonomi mikro. Yang pertama, pengambilan keputusan bisnis, menentukan harga produk, tingkat produksi, dan strategi pemasaran, menganalisis biaya dan manfaat dari investasi. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah, merancang kebijakan pajak, subsidi, dan regulasi, menganalisis dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga dan yang terakhir, perencanaan keuangan pribadi, membuat anggaran, berinvestasi, dan mengelola resiko keuangannya. Contoh penerapan di Indonesia, khususnya Lampung. Yang pertama yaitu industri pertanian. Petani di Lampung mempertimbangkan jenis tanaman apa yang harus ditanam berdasarkan harga pasar, biaya produksi, dan kondisi cuaca. Pemerintah daerah memberikan subsidi pupuk untuk meningkatkan produksi pertanian. Yang kedua yaitu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. UMKM di Lampung menentukan harga jual produk kerajinan tangan berdasarkan biaya produksi dan harga pesaing. Pemerintah daerah memberikan pelatihan manajemen keuangan pada UMKM untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Kesimpulannya yaitu, ekonomi mikro memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana individu, rumah tangga, dan perusahaan membuat keputusan dalam menghadapi kelangkaan. Dengan memahami konsep-konsep dasar ekonomi mikro, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik lagi dalam berbagai aspek kehidupan dan bisnis. That concludes my presentation. I hope the material I've presented has been helpful. And apologies for any error. Thank you and see you again.